sesi ini saya ingin menyampaikan corporate life cycle. Wah, ini menarik ini. Ini khusus Bu Yani ini ya. Ada 5 siklus perusahaan itu bisa bertumbuh leverage gitu ya. Ini dicatat nih. Ayo ya, dicatat. Ini penting banget untuk pemahaman teman-teman ya. Ada 5 siklus di mana perusahaan itu bisa bertumbuh gitu ya, bertumbuh leverage, tidak hanya bertumbuh tapi leverage, artinya leverage itu ada daya ungkit membesar gitu. Dan kita saat ini sedang melakukan, sesungguhnya saat ini kita sedang melakukan, dan saya mau Apotek juga melakukan itu ya. Bahkan IMI digital itu kan sebenarnya salah satu siklus itu. Dari siklus itu, kenapa ada hadirnya IMI digital itu juga dari siklus itu. Siklus namanya siklus terakhir, namanya RPD. Yang tadi subuh. Tadi subuh atau tadi siang ya? Siang aku ngapain sih tadi ya? Kultum. Iya, kultum. Temanya apa? Lupa ya. Review and profit. Nah, RPD. Nah, IMI digital ini hadir karena adanya siklus yang terakhir adalah RPD, Revenue and Profit Driver. Nah, corporate life cycle ini bagaimana perusahaan itu bisa hidup, itu ada titik putarnya, 5 titik putar. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri, terlahir atau dilahirkan, itu ya, istilahnya lucu ya, berdiri, terlahir atau dilahirkan. Karena perusahaan itu berdiri itu bisa terlahir, berarti terlahir ya, terlahir itu secara tidak sengaja mungkin ya, atau dilahirkan gitu ya, disengaja untuk dilahirkan. Kemudian pada siklus kedua itu perusahaan itu rugi. Siklus kedua itu perusahaan itu rugi karena masih nyuapi terus gitu, karena masih nyuapin terus gitu. Nah, pada perusahaan rugi ini, perusahaan itu bisa mati, bisa langsung mati, tidak bisa hidup, bisa mati, bisa hidup. Pilihannya 2 itu. Pada fase rugi ini bisa mati, bisa hidup, tergantung cash flow perusahaan. Tergantung cash flow perusahaan. Gitu. Maka kalau ada gitu ya, bisnis yang begitu berdiri itu langsung bisa setiap bulannya melahirkan, membiayai organnya gitu ya, itu bisnis yang hebat sekali. Apotek harus nunggu 7 bulan tuh, saya rekor tercepat 6 bulan 5 bulan untuk membiayai itu. Maka kalau ada cara agar pada awal bulan pertama itu bisa langsung membiayai, itu aku langsung buka investor. Itu yang harus dipikirkan. Itu. Karena buku bisa langsung membiayai dirinya sendiri. Seminar bisa membiayai dirinya sendiri. Rugi ya bulan ini. Rugi banyak banget saya. Itu tuh, kayak keuangan tuh, rugi banyak banget saya keuangan. Seminar. Nah, maka sekolah jenderal langsung bisa Bu membiayai dirinya sendiri gitu. Ini kan karakter masing-masing, gitu. Karakter bisnis masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga itu ciri-cirinya bahwa dia bisa mulai hidup, itu ya. Siklus yang ketiga itu ciri-cirinya dia bisa mulai hidup. Itu kalau dia bisa melewati BEP, break even point. Ya, BEP itu ada 2 sesungguhnya. Ada BEP full ya. BEP full itu artinya dia sudah bisa mencapai titik tidak untung tidak rugi. Artinya entah itu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, itu BEP. Nah, pleret itu belum BEP, itu masih punya kerugian tuh. Laba rugi ditahannya itu kan masih 40 jutaan tuh, ya kan, lihat kan. Nah, itu masih rugi, masih punya kerugian. Tapi apakah pleret itu sudah bisa membiayai organnya sendiri? Oh sudah,
namanya BEP operasional setiap bulannya itu. BEP operasional setiap bulannya. Nah, pada fase ini itu ya, pada fase ini itu sesungguhnya kalau tidak terjadi apa-apa, perusahaan sudah unit bisnis itu sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Tantangannya adalah satu bagi seorang manajer atau bagi seorang owner ketika sudah fase titik ini. Manajer ini Mbak Dinda, Bu Yani ini pengelola bisnis. Bapak ini manajer, masih manajer. Manajer itu pengelola, ngurusin bisnis. Nah, Bapak ini juga masih manajer. Nah, itu pemiliknya itu ibumu itu pemiliknya. Nah, pada fase ini, fase yang paling bahaya sesungguhnya bagi kita pengelola. Apa itu? Ketidakmauan kita berinvestasi. Ketidakmauan kita berinvestasi untuk mempercepat kenaikan omset. Karena apa? Karena bayangan kita, oh kita udah ada untung nih, iya kan? Udah ada untung nih, udah ada titik impas nih, udah mencapai nggak untung nggak rugi, ada keuntungan kan? Itu terkadang kita bahayanya adalah ini padahal masih bisa diakselerasi nih, masih bisa kita akselerasi dengan apa? Oh, aku investasi SDM untuk untuk lebih naikin lagi trafficnya, lebih naikin lagi omsetnya, untuk megang suatu divisi yang langsung berdampak terhadap omset. Atau oh aku investasi biaya marketing untuk apa? Untuk bisa mencapai kenaikan traffic, kenaikan ini itu. Nah, terkadang pikiran kita pada fase ini kalau kita udah BEP kok gitu ya. Udah BEP, ya udah nunggu aja jalan terus itu. Nah, bayi ini nggak bisa gede. Perusahaan ini kalau kita nggak punya keberanian untuk kemudian mencoba investasi itu nggak bisa gede bayinya. Maka saya paksakan tuh ke Dinda, Din cari langsung orang ini bla 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 macam-macam gitu. Dinda untungnya mau gitu kan, itu. Nah, Bu Yani juga cari orang bla 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 Bu untuk bayi yang masih kecil-kecil Bu. Itu. Investasi ke situ. Dihitung, aku mau nyoba satu dulu bulan ini gitu. Berdampak enggak? Berdampak, oh ada kenaikan. Berdampak kenaikan. Tapi hati-hati, yang harus Anda investasikan itu adalah SDM yang langsung berdampak terhadap kinerja keuangan. Karena apa? Karena sistem operasionalnya udah jalan tuh. Udah jalan. Itu di fase titik ketiga. Nah, di fase titik keempat gitu ya. Di fase titik keempat itu sudah mulai ada laba, ada keuntungan. Ada keuntungan. Nah, disinilah sesungguhnya pada fase keuntungan inilah ada persimpangan. Ada persimpangan bagi kita. Apakah Anda sudah puas? Gitu ya. Bu Yani, apakah saya udah puas ya? Puas lah, santai wae lah ini gitu. Nah, itu persimpangan itu. Atau Anda bisa leverage, bisa meningkat gitu. Sampai di persimpangan keuntungan ini Anda mulai tuh berpikir harusnya perusahaan yang sudah mulai keuntungan mendapatkan keuntungan itu berpikir ke siklus yang terakhir. Namanya RPD. Kita harus menemukan revenue and profit driver. Apa itu revenue and profit driver? Itu kita itu dapat mendapatkan gitu ya, mendapatkan masing-masing divisi itu ya, itu menghasilkan uang. Masing-masing orang, masing-masing divisi, siapapun itu nyetor uang. Sebelum ya, selama belum menemukan RPD, dia akan selalu di persimpangan jalan muter-muter terus bisnis itu. Udah. Muter-muter terus. Apa muter-muternya gitu? Apa muter-muternya?
Ya udah cuma ngurusin aja masalah operasional, masalah komplain, masalah ini, masalah SDM keluar masuk, masalah ini macam-macamnya. Itu Bu Yani. Maka kalau Bu Yani ini kan sekarang masih di persimpangan jalan sesungguhnya gitu. Muter-muter aja diurusi komplain, nggak bertumbuh, nggak ini gitu kan. Maka harusnya masing-masing orang, masing-masing divisi di dalam bagian itu harus create cash. Itu. Nah, padahal di titik ini ya, saya pernah ngalamin. Itu titik di mana Anda paling merasa hebat dan paling merasa puas. Itu, paling merasa hebat dan paling merasa puas. Padahal seorang kita itu kalau sudah mulai merasa hebat, merasa puas, itu titik kematian. Itu. Dan yang dikerjakan itu ya, semua yang kita kerjakan, cara berpikirnya kita nggak naik ke atas, tapi naik ke samping. Apa ciri-cirinya? Ngurusin orang, ngurusin yang nggak produktif, ngurusin urusan kecil yang nggak produktif. Itu pada fase itu. Nah ini ditulis ya, sikel ini kalau nggak nemu RPD akan muter balik lagi terus. Jadi kalau muter-muter sampai titik ini gitu. Nah maka di dalam nggak produktif itu nggak ini. Nah maka ada yang namanya blocking proses, ada yang namanya ilmu blocking proses. Blocking proses itu apa gitu? Blocking proses itu kita bagi-bagi gitu ya. Kita bagi-bagi etape-etape, kita bagi-bagi bagian-bagian itu yang dia itu memiliki pekerjaan yang berbeda dan belum menghasilkan uang. Ini misal ya. Misal dulu gitu ya. Dulu saya punya pikiran gitu. Bagian pelanggan itu menghasilkan uang lebih banyak harusnya. Itu pikirannya apa gitu? Pikirannya dengan IFC. Ternyata Indah-Pharma Family Care saya salahnya satu. Salahnya apa? Salahnya layanan dokter itu gratis. Kalau layanan dokter berbayar itu saya masih punya keuntungan di situ. Iya kan? Itu kesalahan saya dalam memutuskan bisnis. Loh, saya kan sering rugi. Cuma Bu Yani Dinda aja yang nggak tahu gitu. Gitu. Kayak saya ngerti kalau. Hei, nggak ada sih. Itu. Nah, ya kan. Nah, terus ada lagi nih gudang. Misalnya gudang dipisah. Itu kita udah punya 5 outlet, 10 outlet, kita gudang itu harus dipisah menjadi PBF. HR Sekolah Jenderal. Kenapa Sekolah Jenderal? Sekolah Jenderal itu Bu Yani, pada dasarnya saya menerapkan blocking proses ini. Kenapa? Divisi HR Training saya ambil untuk menjadi Sekolah Jenderal Indah-Pharma Academy yang mana berbayar. Itu. Ini buku ini kan orang HR Training gitu. Kenapa? Buku-buku ini yang saya tulis ini sesungguhnya untuk tim-tim saya, di mana saya itu capek keluar masuk karyawan, capek tak tulis. Terus kalau ada yang masuk nih kamu belajar ini. Itu kan sebenarnya jadi buku gitu. Walaupun dengan proses yang panjang sekali. Nah, itu blocking proses tuh HR Training. Kemudian misalnya ada HR yang kemarin ya, HRD itu. Cari magang PKL gitu. Itu Hajis mau ketemu tuh. Hajis saya mau dapat tuh saya mau dapat tuh Hajis. Nah, terus misalnya lagi bagian purchasing. Itu kan purchasing pindah ke PBF, jadi PBF. Itu kan juga bisa menjadi itu. Nah, di blocking proses masing-masing divisi inilah yang akan nanti kita menemukan gitu ya. Menemukan bagaimana RPD itu. Bagaimana masing-masing divisi itu menghasilkan uang. Bagian finance itu bagaimana menghasilkan uang. Ini ilmu dari revenue and profit driver. Terus bagaimana di buku gitu ya. Di buku itu masih banyak sekali bagaimana reseller,
bagaimana ini belum jalan ini, belum jalan di masing-masing. Nah, baru setelah kita menemukan RPD itu gitu ya, maka kita bisa melakukan scale up. Nah, saya memiliki keberanian bagaimana caranya gitu ya, organ-organ yang ada dibentuk itu ya, organ-organ itu kan sesungguhnya untuk mempercepat RPD-nya, mempercepat revenue process development-nya. Kalau kita masing-masing bagian itu tidak ada create cash-nya, itu bahaya sekali. Sebenarnya untuk apa create cash? Untuk biaya percobaan itu loh. Saya subuh kapan sih ya? Subuh kemarinnya ya. Itu kan mengatakan bahwa masing-masing divisi itu harus bisa mencetak uang. Untuk apa? Yang pertama itu untuk belajar. Yang kedua untuk mencoba itu kan butuh uang. Nah, itu harusnya masing-masing divisi ada biaya mencoba gitu. Mencoba software, mencoba sistem, mencoba layanan, mencoba itu kan butuh gitu. Terus yang selanjutnya adalah bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat dari kita. HRD itu harusnya bisa bayarin konsultan sendiri, Bu Yani. Purchasing itu harusnya bayarin konsultan sendiri, operation itu harusnya bayarin konsultan sendiri. Dari mana? Dari itu, dari cetak uang itu gitu. Itu luar biasa sekali. Ini Nah, maka kemudian nanti akan dikenal namanya scale up korporasi, kemudian ada yang namanya full corporate company gitu. Nah, ini nanti kita bahas, tapi ini ada catatan lagi nih. Tidak semua perusahaan menemukan RPD ya. Ini tidak semua perusahaan menemukan RPD. Nah, itu yang ada catatan, tidak semua owner menemukan RPD. Maka saya sesungguhnya ingin sekali leader-leader itu, semua orang ya yang di sini itu menghasil bagaimana peluang uangnya itu Dani ya, dan itu bagaimana peluang untuk mendapatkan uang, peluang menghasilkan uang, itu yang harus benar-benar mindsetnya harus dilakukan. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era digital kok masih pakai cara manual? Nih, hanya dengan WhatsApp marketing dijamin deh omset apotek kamu pasti jauh lebih meningkat. Buku ini berisi tips and tricks seputar database yang akan mengubahnya menjadi pelanggan setia apotek kamu.